sangat panjang ya, karena kita setelah menikah maka kita memiliki banyak sekali amal-amal soleh yang kita harus penuhi ya, yang kita harus tunaikan ya, terutama kepada pasangan kita satu dengan yang lainnya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian, penuhilah akad-akad kalian. Dan salah satu akad ya yang sakral di dalam Islam adalah akad pernikahan, yang mana di sana ada konsekuensi pernikahan yang harusnya kita pahami bersama. Nah, perlu juga dipahami bersama ya, bahwasanya ketika kita memahami hak dan kewajiban ini bukan berarti kita menjadi orang yang suka menuntut. Bukan berarti kita menjadi orang yang pintar menuntut dan menjadikan batasan-batasan dari Allah agar menjadi kekuasaan bagi kita. Tidak. Ya, kita memahaminya dalam rangka apa? Merealisasikan tujuan-tujuan pernikahan. Bahwa di sana pernikahan ada tujuannya. Salah satunya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyempurnakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melahirkan pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah. Kapan itu terjadi? Ketika setiap pasangan memahami hak apa saja yang harus dipenuhi oleh oleh dia gitu ya. Karena di sana nanti ada hak dan kewajiban ya. Berarti kalau hak adalah pasangan kita berhak mendapatkan sesuatu dari kita dan kita berkewajiban untuk memenuhinya. Ya, itu antara hak dan kewajiban. Dalam pernikahan suami ada haknya, istri juga ada haknya. Maka hak istri siapa yang memenuhi kewajibannya? Suami. Hak suami siapa yang memenuhinya? Adalah istri. Ya. Ya. Ini insya Allah kita akan memahami dari segi apa? Dari segi bagaimana para ulama membahas hal ini, dan kemudian kita bisa saling memahami satu dengan yang lain. Maka tujuan daripada memahami hak dan kewajiban yang tadi kita sebutkan adalah tadi menyempurnakan ibadah ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza tazawwajal 'abdu faqad kammala nisfad dini falyattaqillaha fi nisfil akhir. Nabi SAW mengingatkan, jika seorang telah menikah, sungguh dia telah menyempurnakan sebagian daripada agamanya. Maka bertakwalah dengan sebagian yang lain. Tandanya pernikahan itu adalah awal penyempurnaan ibadah kita pada Allah. Tetapi perlu diperhatikan, perlu seseorang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian hak yang harus dipenuhi dan hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita betul-betul menjadikan bahwasanya dia punya penuh dengan tanggung jawab ya terhadap pasangannya masing-masing. Dan kita melahirkan apa? Mewujudkan sakinah, mawadah, warahmah ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Oh belum ya. Maaf, Afan. Coba. Kemarin otomatis. Ya, Afan.
Ya, belum juga. Hilang lagi. Ya, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan pada diri kalian itu apa? Pasangan. Tujuannya apa? Litaskunu ilaiha, ya supaya kita mendapatkan rasa sakinah, ketenangan, dan menjadikan di antara kita itu ada saling sayang, rahmah, mawaddah wa rahmah. Dan inilah bagian dari tanda-tanda Allah, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mereka apa? Yang berfikir. Ya. Nah, tentunya seorang muslim ketika dia melakukan suatu pernikahan adalah tujuan daripada apa? Merealisasikan daripada agama, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita harus memahami hak dan kewajiban? Pertama, menghindari kezaliman. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman bagi hambanya. Ya ibadi, ini haramtu zulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman pada diriku. Wa ja'altu muharraman bainakum, dan aku jadikan di antara kalian juga untuk apa? Tidak saling menzalimi. Fala tadzallamu, maka janganlah kalian menzalimi satu dengan yang lainnya. Dan dalam dunia pernikahan, ya, banyak di antara mereka yang tidak mengerti apa hak dan kewajibannya sehingga apa? Berbuat kezaliman, dan ini bagian daripada apa? Jatuh kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu diperhatikan tadi, ya, sudah kita sampaikan bahwasanya ketika kita mengetahui hak dan kewajiban kita, mesti ada keseimbangan di dalam memahami hak dan kewajiban. Tidak boleh jomplang. Artinya kita hanya menuntut hak tapi tidak pernah berpikir memenuhi kewajiban. Ya. Ya. Atau sebagiannya melaksanakan kewajibannya tapi sebagian yang lain tidak memberikan haknya, dan ini berupa bagian daripada apa? Tidak menerima haknya. Nah, ini berupa sesuatu yang tidak seimbang di dalam memahami hak dan kewajiban. Kemudian juga harus didasari akhlak, ya. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya. Hendaknya kamu mempergauli istri kalian dengan perkara yang ma'ruf, yaitu perkara yang baik, ya, menurut kebiasaan, ya. Ya. Harus didasari akhlak dan pergaulan yang ma'ruf, ya. Nanti ketika kita mengetahui beberapa hukum, ya, oh, kewajiban saya kan cuma segini, ya, tapi dia tidak mau memberikan lebih, ya. Padahal apa? Itu hanya batas minimal, dan diperintahkan bagi suami atau istri untuk apa? Memenuhi hal yang lebih, untuk apa? Sebagai kesempurnaan, sebagai sesuatu yang ihsan. Ya, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan, gitu ya. Jadi karena melihat mungkin hanya kewajiban saya begini sudah, ya, dia tidak mau menambahnya lagi. Nah, ini suatu hal yang kurang lengkap, gitu ya. Maka harus didasari oleh akhlak dan pergaulan yang ma'ruf, ya. Maka kita mulai dari mana, Pak? Hak kewajiban suami dan istri. Jadi ada dua, ada hak dan kewajiban suami dan istri, ada hak khusus untuk istri, dan ada hak yang khusus untuk suami. Dan ini dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih, ya. Bagaimana apa saja hak-hak yang harus dipenuhi, ya. Biasa disebut di dalam babnya itu apa? Huququ zaujain, yaitu hak-hak suami dan istri atau hak-hak pasangan. Maka hak khusus istri, ya, yang harus dipenuhi oleh suami, ya. Ini agak ngeri, ya. Kenapa? Karena pertama, ya, dari segi umur ini saya menyampaikan untuk bapak-bapak sekalian. Jadi
Mungkin nanti saya akan menjelaskan dari segi fikih ya, dari segi pemahaman ya. Insya Allah pengalaman bapak-bapak lebih daripada saya gitu ya. Kemudian kedua ya, ini dikhawatirkan sebagian ada yang merasa diuntungkan, ada ibu-ibunya atau apa bapak-bapaknya ya. Makanya tadi saya sampaikan bahwasanya hendaknya untuk apa? Memahaminya dengan cara yang ma'ruf ya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fi nisa." Bertakwalah kamu pada perempuan. Ya. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah ya. Karena kamu mengambil mereka dengan amanah Allah Subhanahu wa taala, bahwa perempuan adalah amanah daripada Allah. Bertakwalah kalian, berhati-hatilah kalian. Ya, karena di sana ada sesuatu yang harus kita penuhi ya. Karena istri kita meninggalkan keluarga dia ya, ibunya, bapaknya yang dari kecil memeliharanya untuk bisa hidup bersama dengan kita gitu ya. Artinya ada pengorbanan yang diberikan seorang istri kepada suami. Maka hendaknya suami memperhatikan betul, jangan sampai dia berbuat zalim ya. Wastahlaltum furujahun bi kalimatillah, dan kamu menghalalkan, mohon maaf ya, kemaluan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini riwayat Abu Dawud. Ya. Maka Allah taala juga berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, maka pergaulilah mereka dengan baik. Fa in karihtumuhunna, kalau ada sesuatu yang kamu benci dari mereka, antakrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ada sesuatu yang dibenci dari pasangan kita, bisa jadi Allah menjadikan kebaikan untuk kita. Nah, ini adalah konsekuensi daripada pernikahan gitu ya. Karena dalam pernikahan tidak selalu hal yang baik-baik saja, pasti ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang kita tidak sukai. Tetapi ketidaksukaan itu kalau dilandasi ketakwaan bisa jadi kebaikan untuk kita ya. Maka hak nanti akan terbagi menjadi dua. Ada hak harta ya, kaitan tentang harta, dan ada hak selain harta. Ini yang kita harus berikan kepada istri kita, antara dia harta atau selain harta ya. Harta meliputi apa? Yang pertama mahar ya. Mahar itu adalah konsekuensi pernikahan, Pak. Jadi mahar itu bukan rukun pernikahan, bukan syarat pernikahan, tapi kewajiban. Ketika seorang sudah mengakadkan dalam pernikahan, maka secara otomatis mahar itu harus dipenuhi gitu ya. Dan mahar itu nanti kalau di dalam akad disunahkan untuk kita menyebutkannya. Saya nikahkan dengan mahar sekian-sekian, itu sunnah, Pak. Jadi menyebutkan kalimat berapanya itu sunnah. Aslinya kalau memang tidak dibacakan pun tidak masalah ya. Maka nanti yang namanya mahar misli, nanti ada namanya mahar misli. Jadi ada namanya mahar musamma. Apa itu mahar musamma? Yaitu mahar yang harus disebut tidak disunahkan disebut ketika akad, tapi di sana ada mahar misli. Kalau kita tidak menyebutkan mahar saat akad pernikahan, maka nanti yang berlaku adalah mahar misli. Apa itu mahar misli, Pak? Mahar misli itu adalah mahar kepantasan standar yang ada di wilayah tertentu. Jadi kita lupa nih, kan kalau pakai mahar, kalau dengan menyebutkan saya nikahkan dengan seperangkat alat sholat misalkan, atau 1 dinar gitu kan. Berarti kan kita menyebutkan berapanya, dan itulah yang kita wajib penuhi. Atau dengan bacaan Al-Quran gitu ya. Atau nanti saya punya pekerjaan apa gitu kan, untuk sebagai ganti daripada mahar itu gitu ya. Itu namanya mahar musamma. Tapi kalau seandainya tidak disebutkan,
maka berlaku mahar misli. Wajib itu, ya. Apa itu mahar misli? Jadi nanti dilihat apa standarnya di daerah tertentu dan latar belakang tertentu. Gampangnya gini aja, di keluarganya maharnya bisa dapat berapa? Nah nanti bayarnya segitu. Nanti tergantung apa? Nasab dia. Tergantung nanti apa? Keahlian dia, S1, S2, S3 gitu. Dan yang sebagai itu namanya apa? Mahar misli gitu ya. Maka kita wajib, jadi namanya mahar itu adalah konsekuensi pernikahan, harus dibayar. Tapi kalau ngutang gimana Pak? Ya kita ngutang gitu ya. Jadi dibayar ngutang gitu ya. Ya. Boleh Pak. Boleh ngutang ya. Tapi di sana dibahas oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i misalkan kalau ngutang harus jelas kapan bayarnya. Kalau nggak jelas kapan bayarnya jangan, nanti goror. Ketidakjelasan gitu ya. Ya, tapi kalau mazhab Hambali terserah bebas. Yang penting selama ada pokoknya nanti apa? Kapanpun bayarnya. Kalau cerai harus bayar atau kalau wafat harus diambil dari warisan. Nah, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Maka tadi kalau di antara bapak-bapak nih ada yang masih ngutang, maka segera bayar itu ya. Sebagai bentuk apa? Hak si istri gitu ya. Ya karena tadi bisa jadi apa ketika pernikahan dianggap harta itu mudah. Padahal al-aslu fil amwal haram. Hukum asal dalam apa harta itu adalah haram. Tidak boleh kita mengambil harta dengan cara yang zalim, termasuk mahar. Ketika menikah, oh kita hidup bersama, ya udah sama-sama aja. Ternyata uang maharnya dipakai untuk kehidupan, akhirnya berjalannya waktu lupa. Nggak dibayarkan, jangan. Itu hak daripada istri yang harus dipenuhi gitu ya. Ya, dan nanti zalim bisa berbuat apa? Masuk ke kedosaan. Nah. Kemudian yang kedua adalah nafkah. Ya. Nafkah ya, itu meliputi apa? Makanan, pakaian, tempat tinggal. Makanan, pakaian, tempat tinggal. Dan nanti tempat tinggal dan segala isi dari tempat tinggal tersebut ya berarti alat-alat rumah tangga Pak. Ya, alat-alat rumah tangga itu wajib ya. Maka makanan ya itu adalah nafkah kita kepada istri kita. Pakaian, tempat tinggal. Yang dalam fikih ini dijelaskan sampai para ulama memberikan batasan-batasan tertentu. Ya. Maka selainnya berarti tidak wajib. Ngasih gaji bulanan wajib nggak Pak? Makanan Pak, makanan, pakaian, tempat tinggal, ya. Tapi Allah memerintahkan berbuat ihsan gitu ya. Jadi tadi makanya hati-hati juga nih gitu ya. Makanan ya. Jadi makanan itu singkatnya, makanan itu nanti dilihat kemampuan daripada suami, bukan daripada istri. Maksudnya gimana? Kalau istrinya miskin harus dengan apa? Makanan orang miskin. Kalau orang kaya berarti istrinya makanan orang kaya, bukan dari pihak istri tapi dari pihak suami. Suaminya punya kemampuan atau tidak? Maka nanti suami dibagi menjadi 3. Kemampuannya dia longgar, ada yang dia miskin, ada yang dia pertengahan. Tidak miskin dan tidak kaya. Nah, itu berbeda. Ya. Ya. Untuk suami yang longgar hartanya, batas wajib ya Pak ya, batas wajib, bukan batas apa ya, batas wajib ini artinya kalau sudah terpenuhi tidak zolim. Kalau sudah terpenuhi tidak zolim. Apa itu? Kalau orang yang dia punya kelebihan harta, maka nafkah wajibnya sehari itu berapa Pak? 2 mud. 2 mud. Ya, berapa Pak? 2 mud Pak? Kalau apa zakat fitri berapa?
Satu sok ya. Satu sok itu berapa? 4 mut. Ya, satu sok itu berarti kalau di harta berapa ini sekarang kemarin zakat fitri? 50.000. Bagi 2 jadi 25.000 gitu ya. Ya. Untuk yang dia miskin seharinya berapa? Setengahnya. Satu mut. Ya. Itu yang miskin, setidaknya tidak meninggal gitu ya di hari itu gitu. Bisa makan gitu ya. Ini kan batas minimal gitu ya. Kemudian kalau yang dia setengah tidak kaya dan juga tidak miskin, 1,5 mut. Ya, mungkin sekitar 20 atau 18.000 kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian pakaian ya. Dalam kitab fikih pakaian itu 2, Pak. Pakaian di musim panas dan pakaian di musim dingin, masing-masing 1. Masing-masing 1 itu sudah memenuhi standar wajib gitu ya. Kemudian tempat tinggal apa? Rumah. Artinya tempat tinggal adalah tempat dia bisa bernaung untuk tidak panas, untuk tidak dapat gangguan, meskipun apa? Bukan rumah sendiri. Nanti boleh ngontrak, ya boleh ikut mertua, tapi sebetulnya dia berhak untuk apa? Punya rumah sendiri, bukan punya ya, rumah sendiri yang terpisah dari keluarga-keluarga, itu hak dia itu. Ya. Makanya kalau kita masih menumpang di tetangga, ya maka kita harus banyak ngasih uzur, Pak, ke istri. Aslinya kita tuh apa? Ngambil hak dia itu. Atau ada tinggal bersama dengan saudari-saudarinya. Ya, kita punya rumah kemudian kita ajak saudari-saudarinya, itu aslinya kita telah mengambil hak istri, kecuali istrinya ridho, izin dulu. Ya, gimana boleh nggak ini tinggal sini? Kalau ternyata istri merasa tidak nyaman, hak dia. Ya, tapi kalau ternyata istrinya membolehkan, berarti dia berbuat ihsan kepada kita. Maka kalau dia berbuat kesalahan dikit-dikit, jangan terlalu dipermasalahkan, banyak berikan uzur. Nah, karena sebagian kita itu telah mengambil hak-haknya gitu ya. Kalau memang ternyata apa? Ada keluarga yang tinggal bareng dengan istri dan istri tidak berbebas gitu ya. Ya bahkan nanti kalau punya istrinya, oh ya nanti kita bahas itu. Kemudian apa? Alat rumah tangga ya, alat rumah tangga gitu ya. Ini adalah hak khusus istri. Ya. Kemudian untuk selain harta, ya ini adalah hak untuk apa? Berhubungan ya Pak, hak untuk yang berhubungan, dan ini adalah hak suami dan istri ya. Jadi kita bisa memberikan hak batin juga kepada istri gitu ya. Ya. Kan kalau dalam hadis, idza da'a rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat la'anat malaikatu hatta tusbih. Gitu ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika suami mengajak istri ke ranjangnya dan istrinya menolak, maka akan dilaknat malaikat sampai subuh. Berlaku enggak dengan suami? Kalau istri yang meminta haknya tetapi ternyata suaminya tidak memenuhinya, ya, apakah sama dilaknat oleh malaikat? Kalau secara lafaz hadis itu untuk istri. Tetapi kewajiban suami juga ini, ya, berarti haknya dia si istri. Kalau si suami tidak memberikan, berarti dosa, kecuali dengan uzur-uzur syar'i. Ada uzur-uzur syar'i, entah itu sakit ya, ataupun hal-hal yang lain yang menjadikan dia tidak bisa memenuhi haknya. Kemudian bermuamalah dengan baik dengan istri ya. Bermuamalah dengan baik meliputi hendaknya kita berkata baik kepada istri kita, memperlakukan kesehariannya dengan baik ya, kemudian bercanda ya, melakukan suatu kehidupan pernikahan dengan baik ya. Tidak boleh melakukan ini masuk ya bermuamalah dengan baik dengan istri tadi ya, tentunya bisa dengan berbagai macam bentuk ya.
termasuk berbuat ihsan tadi gitu ya. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ya selalu memperhatikan istrinya, kemudian istri-istrinya juga apa? Bercanda dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, jika suami tidak menafkahi, boleh nggak istri ngambil harta suami? Ya, boleh Pak. Ya, Hindun pernah datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu tidak memberikan kewajibannya. Maka kata Rasulullah SAW, kamu ambil sesuai dengan kebutuhan dirimu dan kebutuhan anak-anakmu. Ya, berarti boleh Pak ngambil. Mencuri dengan tanda kutip ya Pak. Kalau dia bukan mencuri ya, tapi apa, mengambil hak dia. Ya. Nah kemudian nafkah ini bisa gugur jika istri melakukan nusyus. Apa itu nusyus Pak? Tingkat pembangkangan. Jadi ketika istri membangkang suami, tidak mengikuti mentaati suami dalam perkara yang ma'ruf ya, dalam perkara yang ma'ruf. Jadi tidak semua harus ditaati juga. Nanti dia suka tempe, dia nggak suka, suami yang nggak suka tempe, jangan disamain juga gitu ya. Kamu harus taat sama saya karena saya suka tempe, kamu juga harus makan tempe. Nah pada hal-hal seperti ini tidak perlu gitu ya. Ya, tapi ketika Pak suami mengajak melakukan suatu hal yang baik dan istri menolak, itu disebut nusyus. Tingginya istri, merasa tingginya istri, kedudukannya di atas suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sesungguhnya laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Kapanpun si istri merasa dirinya lebih baik atau bersikap meremehkan suami, hati-hati para ibu-ibu sekalian, itu bisa masuk dalam kategori nusyus, yaitu suatu sikap pembangkangan. Nah tentunya hal-halnya itu apa? Yang berkaitan tentang rumah tangga. Salah satu contohnya misalkan ya suami melarang istri untuk keluar rumah. Itu hak suami. Ketika istri membangkang, udah dia pergi sendiri tanpa izin daripada suaminya, itu juga masuk dari para kata nusyus gitu ya. Jika istri nusyus ya, maka apa tadi? Nafkahnya tidak bisa jadi gugur, tidak dinafkahi gitu ya. Kemudian jika istri nusyus, maka pertama harusnya adalah dengan menasehati. Kemudian yang kedua adalah ya dengan memisahkan ranjang, dan yang ketiga adalah dengan memberikan pukulan ringan. Ya, pukulan ringan ini adalah pukulan yang tidak membahayakan dalam rangka untuk apa? Takdib. Ya, tentunya ya dilakukan dengan cara yang ma'ruf. Kemudian adil dalam pembagian. Nah, ini pembahasan lain. Nanti ada kalau ya berkaitan tentang apa? Poligami gitu ya. Kalau seandainya dia memiliki istri lebih dari satu gitu ya. Nah ini kayaknya nggak usah dibahas sekarang gitu ya. Ya. Maaf ibu-ibu ya, ini pembahasan yang ada di fikih. Jadi saya hanya menyampaikan saja gitu ya. Kemudian apa? Suami juga wajib mengajarkan agama dan adab. Ya. Suami wajib mengajarkan pelajaran agama dan adab ya, berkaitan tentang hal-hal yang wajib di dalam agama. Ya, ada ilmu yang maksudnya fardu ain, ada ilmu yang maksudnya fardu kifayah, ada ilmu yang maksudnya adalah sunnah. Maka ketika masuk pada kategori wajib, suami wajib mengajarkan. Tapi kalau suaminya nggak berilmu gimana? Berarti tidak boleh kita menghalangi dia untuk belajar. Ya, ketika ada masjid, di situ ada tempat taklim, istri mau ngaji sama suami, dilarang. Padahal suaminya nggak pernah ngajarin. Nah, ini boleh untuk tidak taat kepada suami. Kalau suami melarang dari hal-hal yang baik, gitu ya. Apalagi kewajiban dia adalah mengajarkan agama, ya, mengajarkan adab, gitu ya. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah hak khusus suami bagi istri. Nah, ini giliran ya. Ya, ini tadi haknya ibu-ibu. Wah, bapak-bapak yang memenuhi kewajiban. Sebaliknya ini hak-haknya suami. Yang memenuhi siapa?
istri, ya. Sebetulnya mudah, Pak. Satu, agar supaya istri memenuhi hak suami. Apa itu? Taat. Taat itu adalah meliputi daripada semua dari yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala berfirman, wa lirijali alaihina darajah, bahwasanya suami dia dilebihkan daripada si istri beberapa derajat. Nah, Allah mengangkat derajat suami kepada istri dari segi apa, Pak? Segi fungsional. Dari segi fungsional. Kalau segi apa? Ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, siapa yang sesungguhnya yang mulia di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara istri dan suami pada hakikatnya saling berlomba ketaatan kepada Allah. Ya, dan istri bisa jadi melampaui ketakwaannya daripada apa? Suami. Maka dalam ini, terus apa yang membedakan? Fungsional. Bahwasanya laki-laki diberikan satu fungsi menjadi seorang pemimpin yang mengarahkan, yang membimbing. Istri adalah penasehat. Berarti di bawah suami, ya. Menasehati suami ketika salah, ketika ada kekurangan, gitu ya. Menterinya nanti dia. Kalau suami itu jadi raja, berarti istrinya itu adalah menteri ya apa? Yang menasehati, gitu ya. Ya, suami memimpin, ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, ya, memimpin arah jalan rumah tangga, gitu ya. Ya. Dan kemudian hendaknya istri menjaga rahasia atau aib suami. Karena yang paling tahu kehidupan suami itu adalah istri. Ya, apalagi ke perkara-perkara yang sifatnya intim, itu haram baik laki-laki maupun istri menceritakan, ya, hukumnya haram itu ya. Maka juga apa, ya, menjaga rahasia di sini adalah ya tadi aib-aib suami, hal-hal yang tidak pantas di rumah tidak perlu diumbar, cukup untuk diri dia selama itu bukan daripada maksiat, ya. Atau seandainya pun nanti ternyata hal yang mungkin mendekati suatu maksiat pun ada cara-caranya, tidak langsung diumbar. Kemudian yang kedua, mentaati suami pada perkara yang baik, ya, fil ma'ruf, hal-hal yang ma'ruf, ya. Maka istri wajib taat, ya. Tadi kita bahas tidak semuanya, Pak, ya, ya, terkait masalah selera, dia mau makan apa, dia mau pakaian selama dia syar'i, mau warnanya apa, itu suami tidak perlu intervensi, ya. Tapi pada hal-hal yang berkaitan tentang haknya suami, maka istri wajib taat, ya, dan tidak boleh tidak taat. Kalau tidak taat nanti maksudnya adalah nusyush. Nabi SAW bersabda, apabila seorang wanita menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan suami, menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suaminya, dan mentaati suami, itu sudah menjadi bekal bagi seorang istri untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini juga memenuhi panggilan suami dalam hubungan intim, ya. Sudah saya sebutkan tadi, ya. Jika seorang suami mengajak istri ke ranjangnya tidak mau, maka dia akan dilaknat malaikat sampai subuh. Syaratnya apa, Pak? Kalau suaminya marah. Makanya bapak-bapak kalau bisa jangan marah. Ya, entah itu karena kesalahan sengaja atau tidak disengaja, jangan sampai istri kita nanti dilaknat oleh malaikat, ya. Ya, seandainya dia ternyata menolaknya karena suatu hal yang katakanlah mungkin bisa jadi memang pelanggaran,
pelanggaran, seandainya itu pun pelanggaran, tetap sebagai suami harus buat apa? Ihsan, jangan sampai kita marah, khawatir nanti apa malaikat yang akan apa? Melaknatnya. Ya, kan kita nggak mau punya istri dilaknat malaikat gitu kan. Kemudian menjaga rumah hartanya. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, dan istri adalah pemimpin di rumahnya dan anak-anaknya. Ya, dia bertanggung jawab terhadap rumah si suami, harta suami, dan anak-anak suami. Berarti kaitan hal-hal yang berkaitan tentang rumah tidak boleh dilanggar. Ngajak masuk orang tanpa seizin suami, kecuali kalau memang suaminya ridho, tahu siapa yang masuk, ya, yang masuk neneknya kemudian masa dilarang, kan enggak. Ya, itu suami sudah tahu bahwasanya pasti ridho, maka boleh. Ya, siapa kira-kira orang asing? Ada orang asing kemudian memasukkan, ini bagian daripada apa? Pelanggaran. Kemudian terhadap hartanya, kalau ternyata suami memberikan sesuatu sudah sesuai dengan sepantasnya dan sudah baik, kita tidak boleh mengambilnya dengan cara yang zalim. Ya, tidak boleh mengambil dengan cara yang zalim. Ya, dan juga anak-anaknya kita didik dengan adab Islam, kita didik dengan didikan yang baik. Dan kemudian apa? Izin saat berpergian. Ya, saat berpergian apa? Izin. Ya, ada beberapa perkara untuk izin. Yang pertama puasa. Ya, dalam hadis dijelaskan bahwasanya seorang istri ketika ingin berpuasa sunnah, maka dia harus izin kepada suami, kecuali puasanya wajib. Ya. Kemudian yang kedua, keluar rumah juga izin. Yang ketiga, mengizinkan masuk orang lain masuk rumah. Yang keempat adalah memakai uang suami. Dan yang terakhir, seorang istri hendaknya dia bergaul dengan suami dengan pergaulan yang baik. Sebagaimana suami mempergauli istri dengan baik, maka istri juga harus mempergauli suami dengan baik, berbuat baik dengan perkataan dia, dengan perbuatan dia, jangan sampai menyakiti hati suami. Dan ini harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Ya. Kemudian hak bersama suami istri. Nah, ini dia. Pertama, hubungan intim, tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua, saling bergaul dengan baik. Kemudian tidak menunda haknya, tidak merasa lebih berjasa satu dengan yang lainnya, ya, semuanya saling melengkapi. Ada istri fungsinya, ada suami fungsinya, keduanya harus saling balance. Ya, tidak boleh suami ngerasa saya pemimpin maka saya harus berbigat arogan, ya, atau istri juga sebaliknya. Ya, bisa jadi suatu ketika suaminya ternyata dia lagi sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja secara rezeki, ternyata istri rezekinya lebih baik, kemudian istri bertingkat arogan, ini juga tidak baik. Ya, harus saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Ya, dan tidak mengganggu baik dengan perkataan, perbuatan dan lain sebagainya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pembahasan hak-hak yang perlu diketahui dan dipahami untuk kita bersama, supaya apa? Supaya kita bisa memenuhi dengan baik sesuai dengan syariat Islam. Ya. Wallahu taala alam. Mungkin sampai sini, barangkali ya sisanya diskusi, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke sesi tanya jawab untuk jemaah jika ada pertanyaan dari masyarakat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bagaimana kalau suami bertindak tidak berbuat istri, ya apakah istri langsung bisa hadir atau kan cara muncul hanya yang muncul dan identik, jadi dipaksa sehingga istri itu muncul diperkosa. Mohon Pak, agak dikeraskan lagi Pak. Jadi kan hubungan tidak makruh. Iya, suami berlaku tidak ma'ruf. Jadi seperti diperkosa ini bisa nggak istri menuntut haknya? Di sini kan cara muncul misalnya. Oh, seperti diperkosa. Seperti diperkosa itu maksudnya pada perkara rajam bukan? Iya, di suami istri. Oh, dalam suami istri. Ya, sama-sama Pak. Ya, ya tentunya di sana ada langkah-langkah bagi seorang istri ketika ternyata diperlakukan tidak ma'ruf. Yang pertama, standar ma'rufnya itu harus jelas. Bukan dari pihak istri, tetapi tadi hak-hak yang sudah kita sebutkan. Kalau ada pelanggaran daripada hak-hak tersebut, berarti masuk dalam kategori tidak ma'ruf. Ya, misalkan si suami bertindak kasar kepada istrinya sampai memukulinya dan lain sebagainya, maka ini ada langkah-langkahnya yang perlu dilakukan. Yang pertama mungkin nasihat secara pribadi. Jadi si istri menasihati suami, ya, bahwasanya perbuatan yang dia lakukan adalah kezaliman, ya. Kemudian jika dia sudah menasihati ternyata qadarullah suaminya masih melakukan hal yang sama, maka butuh ada, kalau dalam Islam nanti ada qadi, ada hakim. Boleh nanti si istri mengadu kepada hakim dan mengangkatnya kepada pengadilan supaya suaminya nanti ditakzir atau diberikan pendidikan oleh pemerintah gitu ya. Ya, kalau ternyata tidak ada solusi juga, ya nanti boleh si hakim ini, ya jika jalannya terbaik yaitu dengan cara dipisah, ya dengan cara yang dipisah gitu ya. Jadi ada tahapan-tahapannya, tetapi tentunya bagian daripada pergaulan yang ma'ruf adalah sebisa mungkin perceraian itu adalah solusi terakhir, bukan satu-satunya solusi. Selama itu bisa dilakukan secara baik tanpa harus langsung kepada perceraian, maka itu harus diupayakan. Dan hendaknya seorang istri bersabar melihat suami yang bisa jadi saat ini dia berada dalam kemaksiatan, bisa jadi suatu saat dengan doa, dengan terus menasehati, nanti akan ada perubahan dan akan berubah dan menjadi lebih baik. Ya. Wallahu taala alam. Gitu Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada dua pertanyaan dari saya. Ya. Yang pertama mengenai ibu-ibu, kedua mengenai bapak-bapak. Yang pertama, kalau misalnya istri itu punya penghasilan, itu yang sudah dari masyarakat, bahkan mungkin seluruh staf atau seluruh rakyat menjelaskan pernyataan ini secara umum. Jadi harta yang dimiliki oleh istri itu, jadi begini pernyataannya, harta istri itu milik istri, harta suami milik suami. Ya ini seolah-olah benar pernyataan, tapi konsekuensinya menurut saya enggak benar. Kenapa? Saya pernah membaca hadis saya lupa di mana hadis itu, tempatnya apapun. Jadi meskipun istri itu punya harta, tapi yang penghasilan ya, kalau menggunakan itu, saya lupa izin atau memberitahu, itu harus memberitahu suami juga gitu. Saya minta informasi dari Ustaz apa itu benar hadis itu. Saya lupa dulu di mana hadisnya, lupa saya di mana tuh. Artinya gini, jangan semena-mena walaupun istri itu punya harta, punya penghasilan itu, kalau menggunakan hartanya itu ya memberitahu suami juga gitu.
Tolong dijelaskan karena saya lupa di mana tuh hadisnya. Oh iya. Yang kedua, sekarang mengenai suami sekarang. Ini juga sudah beredar di masyarakat dan mungkin juga sudah ya. Kalau suami itu mau madu atau kawin lagi ya, itu yang sudah beredar di masyarakat itu suami itu tidak perlu izin istri. Itu pernyataan itu ya. Jadi kalau suami kawin lagi, Haji. kawin lagi. Oh, Nikah lagi. ya Pak. Itu saya kira semua ustadz ya, yang saya tahu ya, kita semua guru, semua ustadz menyatakan itu suami tidak perlu izin istri pertama itu ya. Ya itu seolah itu benar pernyataan itu, tapi konsekuensi dari pernyataan itu mungkin bisa salah itu. Dan itu diterangkan oleh ustadz juga, itu yang jadi dibully oleh masyarakat karena dia tanpa izin istri. Karena apa? Faktanya ya Nabi itu kalau punya istri 2 atau 3 itu diberitahu sama ya orang-orang yang di situ lah jadi Nabi itu bisa berjalan dua istri bareng-bareng, itu diberitahu ini istri saya. Jadi tidak ngumpet-ngumpet gitu, tidak bersembunyi gitu. Jadi konsekuensi dari pernyataan itu akibatnya kalau suami itu nikah lagi tanpa izin istri itu seolah-olah benar itu, seolah-olah. Sehingga apa akibatnya dia ngumpet-ngumpet tanpa memberitahu istri gitu. Jadi menurut saya itu nggak benar tuh. Jadi menurut saya itu berarti suami itu tidak kurang akal atau mungkin tidak cukup akalnya, karena kan masalah penting bukan soal istri saja kan hidup selamanya sama istri kan, masa ngumpet terus sama istri kan sampai kedua atau 3. Jadi menurut saya walaupun pernyataan benar, tapi itu tidak benar kalau tanpa memberitahu istri pertama. Menurut saya begitu. Jadi ini juga tolong tanggapan Ustaz mengenai itu. Baik Pak. Saya kira itu karena saya tidak yakin apakah saya itu benar pendapat saya atau benar salah ya, saya tidak tahu. Nah, barakallahu. Tolong dikonfirmasi sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Masya Allah ya jawaban pertanyaannya. Yang pertama, uang istri, uang suami, uang istri ya. Uang suami, uang istri gitu ya Pak ya. Ya uang suami Pak gitu ya. Uang suami, uang istri ya uang istri. Itu dalam Islam. Jadi, kalau di masyarakat uang istri, uang suami, uang istri ya. Tapi dalam Islam apa? Masing-masing punya harta masing-masing. Dan Allah Ta'ala melarang kita untuk mengambil harta secara zolim. Janganlah kamu mengambil harta antara kamu dengan cara apa yang zalim. Ya. Ya, artinya apa? Istri berhak menggunakan harta yang dia miliki, ya, dan suami juga berhak menggunakan harta suami, ya. Tetapi di sana sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwasanya tidak kita kaku di dalam memahami hak-hak dan kewajiban. Maka di sana juga ada perintah untuk apa? Anjuran untuk apa? Bermusyawarah. Suami ingin memberikan sesuatu yang kira-kira mahal atau sesuatu yang kira-kira besar, maka tidak ada salahnya untuk bermusyawarah dengan istri. Sebaliknya istri juga ya dia dianjurkan untuk apa? Bermusyawarah dengan suami di dalam perkara-perkara yang memang penting, apalagi terkait tentang hak-hak suami, itu lebih wajib lagi. Jadi kapan menjadi wajib dan kapan menjadi sunnah tentunya berbeda-beda Pak. Kaitan tentang haknya suami, maka istri walaupun menggunakan hartanya harus izin suami. Tetapi itu jika terkait tentang hak dia, maka dia dianjurkan untuk bermusyawarah dengan suami dan meminta masukan-masukan suami, dan lebih bagus lagi mengikuti taat apa yang diarahkan oleh suami. Jadi ketika suami ternyata bermusyawarah dengan suami, ternyata suami tidak menghendaki, maka keutamaan bagi istri untuk mentaati usulan-usulan suami tersebut, karena nanti jatuhnya apa? Mentaati suami.
Yang pertama Pak ya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah wajib memberitahu istri saat menikah? Ya. Hukum asalnya tidak wajib, Pak. Ya, karena kalau kita berbicara hukum bukan selera kita. Kita harus jujur. Ya. Kalau kita berbicara hukum bukan kata kita, bukan kata orang tua kita, bukan kata siapapun, harus sesuai dengan syariat Islam, itu hukum. Tetapi hukum tadi ya tidak kaku Pak, dan perlu yang namanya ihsan. Kalau ternyata melaksanakan hukum akhirnya terjadi mudorot, maka ya lebih utama dia apa? Melaksanakan sesuatu tadi apa? Dengan jelas gitu ya. Walaupun sebenarnya Nabi itu ada yang izin, ada yang tidak izin juga, gitu ya. Jadi Sofiyah itu Nabi SAW tidak memberitahu kepada istri-istrinya, gitu ya. Ya, tetapi ya di zaman sekarang kita butuh yang namanya ihsan. Karena tadi untuk bisa masuk ke kehidupan poligami butuh kesepamahaman yang sama di antara suami dan istri. Kalau tidak ada kesepahaman yang sama, maka bisa nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan bukannya menjadikan pernikahan itu sakinah mawaddah warahmah, tetapi justru menjadi sesuatu yang merugikan. Maka nanti di situ bisa jatuhnya dilarang kalau ternyata ada unsur-unsur mudorot, gitu ya. Ada unsur-unsur mudorot, gitu ya. Ya, seperti itu ya. Maka tadi hendaknya suami bersikap bijak dan betul-betul ya ilmu tentang poligami ini harus jelas ya, karena kalau kita ya Imam Syafi'i itu mengatakan dalam mazhab Syafi'i, waduh nanti gimana nih ya nanti jadi hujah ya. Al-iktisaru bil wahidati mustahabbah, mencukupkan dengan satu perempuan itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kalau ternyata apa? Dengan satu istri sudah mencukupi, bisa mendapatkan kesunahan, bisa mendapatkan kebaikan dengan satu istri sudah cukup. Tapi kalau ternyata ternyata mudorot, ini gitu ya. Jadi ini perbandingannya satu baik sama 4 mudorot gitu ya. Maka lebih baik satu. Kan dalam Al-Quran juga akhirnya kan kalau kamu tidak bisa berbuat adil, fawahidah, maka satu saja. Betul tidak? Nah, gitu. Ya, tapi ini adalah anjuran ya. Satu ternyata mencukupkan dengan satu dan ternyata dia bisa melaksanakan banyak tujuan-tujuan syariat dengan pernikahan satu ini, maka hukumnya adalah sunnah justru gitu ya. Tapi kalau ternyata kebalikan, nanti itu pada pembahasan yang lain. Ya, intinya apa? Kalau satu bisa, 2, 3 lebih baik, wah itu juga bahasanya lain lagi gitu. Wallahu a'lam, Pak. Seperti itu. Ya. Ya, 3 nanti sudah ini ya. Nah ini yang ibu-ibunya nggak ada ini ya, bapak-bapak semua nih. Kami giliran Ustaz. Nanti sudah ini Pak Pandi dinanya nih. 3 nanti habis itu ibu-ibunya ya kalau ada ya, biar adil Pak. Satu pertanyaan saja Ustaz. Tadi Ustaz mengatakan bahwa sebagai seorang suami punya tanggung jawab sebagai pemimpin, tentunya termasuk membiayai. Seperti tadi sebutkan Pak, minimal kalau yang tergolong mampu 25.000. Nampaknya pensiunnya masih bisa itu Pak. Nah, yang saya tanya ini misalnya yang suami ini termasuk yang tidak beruntung Ustaz. Ya, dalam hal ekonomi misalnya. Ya. Ya. Bagaimana kalau terjadi pertukaran peran? Istri yang menafkahi, suami yang ngurusi rumah tangga. Jadi ngurusin ya apapun yang di rumah, yang istri keluar mencari ini. Sementara suaminya yang di rumah mengurusi rumah tangga. Nah, kira-kira ini bagaimana Ustaz? Ya. Mohon penjelasan. Demikian. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini double enak di suaminya.
pada asalnya menyiapkan kebutuhan rumah tangga, bersih-bersih, itu siapa Pak? Kewajiban suami Pak. Tadi itu kan nggak ada tuh hak-hak suami yang harus dipenuhi istri itu, beres-beres tuh nggak ada. Ya kan? Tapi kalau ternyata suami kerja di rumah, tapi ternyata tidak bisa nyari harta, nanti mudarat juga, kan gitu. Akhirnya apa? Istri menolong suami dan melaksanakan satu ibadah yang luar biasa. Apa itu Pak? Taat. Jadi beres-beresnya istri, bersih-bersihnya istri, mentaati suami. Jadi dia wajib beres-beres bersih-bersih karena ketaatan dia kepada suaminya, gitu. Kalau suaminya mampu, malah justru ya istrinya sudah tidak mampu. Ini seperti Fatimah radhiyallahu anha datang kepada Nabi SAW, dia kerja sampai tangannya kasar Pak. Jadi dia kerjanya itu apa? Beres-beres ngangkat gandum, ya, kemudian giling gandum, ya. Kemudian datang kepada Rasulullah, ngeluh, ya Rasulullah tolong kalau ada pembantu. Tapi kata Nabi SAW malah diajarkan apa? Ucapkan subhanallah. Ya zikir subhanallah, alhamdulillah, ya la ilaha illallah, Allahu akbar 33 kali gitu ya. Nah itu bagian apa? Bahwasanya tadi ketika suami mampu bisa menghadirkan pembantu misalkan untuk mengurusi kebutuhan rumah dan lain sebagainya, istri tidak mengerjakan, itu lebih baik. Tetapi kalau ternyata tidak mampu, maka istri wajib mentaati suami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, karena suami nanti perannya lain, yaitu adalah untuk mencari nafkah. Tapi ternyata kalau seandainya terbalik, ternyata si suami di rumah adalah kamu anak sekarang ini pertama ya, tidak merubah kewajiban suami untuk mencari nafkah. Aib Pak, kalau suami ternyata mampu mencari nafkah tapi tidak mencari nafkah sebisa mungkin untuk memberikan nafkahnya semaksimal mungkin. Tapi kadang-kadang kondisinya tidak bisa seperti itu. Terkadang akhirnya istri yang punya kesempatan untuk bekerja. Boleh atau tidak? Boleh. Karena itu bagian daripada ihsannya istri terhadap suami, gitu ya. Tapi tadi sebisa mungkin suami berusaha ya, tidak boleh sampai kemudian suaminya ongkang-ongkang kaki, istrinya kerja gitu ya. Kalau tidak ada uzur-uzur syar'i. Kalau seperti uzur syar'i misalkan sakit, cacat, akhirnya dia tidak bisa bekerja gitu ya, maka itu masih uzur gitu ya. Tapi kalau dia membiarkan diri dia seperti itu adalah suatu hal yang tidak bisa jadi masuk ke dalam tidak memenuhi hak-haknya tadi. Makanya tadi kapan tadi dia nafkahnya tidak bisa memenuhinya, maka jatuhnya uzur ketika ada uzur ya. Kalau enggak maka dia berdosa. Gitu ya. Ya Allah taala alam. Cukup ya, tafadhol.